Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang manajemen pemeliharaan. Nama saya Anwar Yusuf, kemudian ada Keladian Romaria, Kamala Iswara. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja presentasinya. Oke, untuk materi yang pertama ini mengenai definisi manajemen pemeliharaan yang akan dibawakan oleh saya, dan selanjutnya akan membahas mengenai tujuan manajemen pemeliharaan di antaranya. Nah, untuk yang pertama, definisi manajemen pemeliharaan. Manajemen pemeliharaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, organisasi, dan kepegawaian. Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan kinerja pemeliharaan dengan meningkatkan keandalan ketersediaan atau availability dari suatu sistem atau peralatan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengaturan tenaga kerja, pengawasan, dan evaluasi yang baik. Nah, dengan kata lain, manajemen pemeliharaan juga bisa dikatakan yakni sebuah pekerjaan untuk menjaga sesuatu agar dalam kondisi yang baik. Nah, manajemen pemeliharaan itu selalu berkaitan dengan tindakan preventif. Apa itu tindakan preventif? Tindakan preventif itu adalah tindakan yang mencegah peralatan dari kerusakan dan memperbaiki kinerja perlengkapan. Selanjutnya ada tujuan manajemen pemeliharaan, diantaranya yaitu yang pertama, memaksimalkan produksi pada biaya yang rendah dan kualitas yang tinggi. Maksudnya dengan adanya kegiatan manajemen pemeliharaan ini, perusahaan itu dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara pemanfaatan teknologi yang selalu dijaga dengan cara pemeliharaan. Yang kedua ada mengidentifikasi dan mengimplementasikan pengurangan biaya. Maksudnya adalah dengan cara mengecek secara berkala, misalnya dalam satu minggu bisa sampai 3 kali ataupun tiap hari perusahaan itu mengecek si peralatannya atau mesinnya. Nah, dengan adanya pengecekan ini tuh sehingga kan dapat meminimalisirkan alat menjadi alat ataupun tahan lama. Yang ketiga ada memberikan laporan yang akurat tentang pemeliharaan peralatan. Maksud dari tujuan ini adalah dengan adanya laporan pemeliharaan peralatan ini dapat mengetahui dan memperpanjang daya guna sebuah aset mesin ataupun peralatan, sehingga kapasitas si produksi perusahaan itu tetap berjalan lancar dan efisien. Nah, yang selanjutnya ada dengan mengoptimalkan sumber daya, mengumpulkan informasi yang penting tentang biaya pemeliharaan. Maksudnya dengan adanya laporan pasti adanya biaya nih. Karena kan adanya laporan manajemen pemeliharaan, pasti dengan adanya kegiatan ini tuh berhubungan dengan biaya. Nah, dengan adanya biaya yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan si alat atau mesin perusahaan ini, sehingga si perusahaan ini tuh dapat memantau atau dapat tahu informasinya mengenai biaya-biaya yang digunakan oleh sebagian pekerja untuk memelihara si peralatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada mengoptimalkan sumber daya pemeliharaan. Maksudnya dengan cara mencegah terjadinya cepat rusak pada peralatan, baik itu mesin ataupun alatnya. Tentunya dengan adanya maintenance ini atau pemeliharaan ini, seiring dengan berjalannya waktu, tindakan pemeliharaan yang tepat juga dapat meningkatkan produktivitas serta mencegah kerusakan pada mesin, sehingga si mesin dan alat itu lebih awet dan tahan lama. Dan yang keenam ada meminimalkan penggunaan energi. Maksudnya menerapkan tolak ukur pemeliharaan yang efektif, menjamin kinerja optimal dan keandalan peralatan dan mesin. Yang terakhir ada meminimalkan persediaan. Nah, tentunya dengan tujuan-tujuan tersebut itu dengan cara adanya kegiatan pemeliharaan ini, ujungnya adalah meminimalkan persediaan pada perusahaan. Yang selanjutnya mengenai definisi pemeliharaan yang akan disampaikan oleh Definisi pemeliharaan adalah pemeliharaan atau maintenance seringkali digunakan dan diartikan sebagai pemeliharaan atau perawatan. Pemeliharaan atau perawatan merupakan konsep aktivitas yang diperlukan untuk menjaga kualitas mesin agar dapat digunakan dengan kondisi normalnya. Contohnya kayak mesin kendaraan mobil. Setiap kita mau jalan memeriksa kondisi oli, air radiator, air aki, dan minyak rem.
dipanaskan, memeriksa kondisinya lampu, rem, terus kopling supaya berfungsi dengan baik. Selain ada pemeriksaan secara berkala setiap 3.000 sampai 5.000 km, ada servis berkala. Selanjutnya, pemeliharaan mempunyai kaitan erat dengan tindakan pencegahan atau preventif dan perbaikan korektif berupa yang pertama, inspection, yaitu tindakan pemeriksaan yang ditujukan bagi sistem mesin-mesin agar dapat diketahui apakah sistem berada pada kondisi normal. Contohnya memeriksa oli, air radiatornya, menghidupkan mesinnya, apakah ada suara yang di luar normal. Yang kedua, servis, yaitu tindakan yang ditunjukkan bagi sistem mesin-mesin yang biasanya telah dijadwalkan dalam buku pemeliharaan mesin. Yaitu menservis secara berkala, memeriksa kondisi kopling, pengereman, dan kelistrikan. Servis berkala antara 3 bulan sampai 5.000 km, mana yang lebih cepat tercapai. Yang ketiga, replace, yaitu tindakan penggantian komponen yang rusak dapat dilakukan secara mendadak atau sesuai perencanaan pencegahan. Yaitu kalau secara perencanaan itu seperti perencanaan penggantian oli atau servis AC, seharusnya sih sesuai perencanaan supaya tidak terjadi kerusakan yang fatal. Yang keempat, repair, yaitu tindakan perbaikan yang dilakukan pada saat terjadi kerusakan kecil. Contohnya seperti penggantian ban yang sudah licin atau pas rem yang sudah tipis. Dan yang terakhir, overhaul, yaitu tindakan perbaikan skala besar yang biasanya dilakukan pada akhir periode tertentu. Overhaul itu ketika kendaraan sudah terlihat mengeluarkan asap yang berbau yang berarti sudah ada overhaul atau turun mesin untuk melihat kondisi pion ring olinya yang sudah tidak mengembang, yang akhirnya oli bisa terbakar. Itu bisa mengakibatkan overhaul atau turun mesin. Bisa juga diakibatkan oleh sel valve atau klep yang sudah mengeras. Nah, selanjutnya ada fungsi pemeliharaan. Secara umumnya pemeliharaan itu berfungsi untuk memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada, serta mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan proses produksi. Selanjutnya, ini ada berbagai fungsi manajemen pemeliharaan. Yang pertama ada penyimpanan barang. Penyimpanan barang bertujuan untuk memastikan kondisi optimal dan keamanan penyimpanan barang, mencegah kerusakan atau kehilangan barang, serta meningkatkan efisiensi operasional gudang atau memilah barang yang akan disimpan. Kemudian selanjutnya ada perlindungan pabrik. Perlindungan pabrik biasanya ada di dalam perlindungan pabrik ini biasanya ada petugas yang siap siaga untuk bertindak jika ada masalah mendadak nih, kayak memadamkan api kalau terjadi kebakaran ataupun masalah seperti yang lainnya. Nah, tentunya diperlukan juga pelatihan agar perlindungan dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya ada mengoptimalkan usia peralatan. Nah, dengan perawatan yang baik seperti pelumasan atau pembersihan alat-alat akan membuat peralatan menjadi tahan lama. Nah, kalian pernah lihat nggak perawatan pada mesin pabrik atau mesin industri, kayak pada mesin jahit tuh kan setiap bulan atau setiap minggunya itu pasti ada perawatan kayak pemberian oli minyak kayak gitu. Nah, selanjutnya ada penghematan energi. Nah, penghematan energi juga diperlukan untuk memilah
Milah peralatan mana saja yang tidak terlalu dibutuhkan dalam proses industri sehingga dapat menghemat energi. Kemudian ada mengidentifikasi biaya. Nah, dengan kita mengetahui biaya produksi, kita bisa menghemat pengeluaran atau mengalokasikannya ke biaya pemeliharaan. Kemudian ada memaksimalkan sumber daya. Misal memaksimalkan sumber daya dengan perawatan dan pemeliharaan aset organisasi secara efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja dan umur pakai peralatan serta mengurangi risiko kerusakan. Nah, jadi yang memaksimalkan sumber daya itu memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, dengan kata lain, fungsi dari manajemen pemeliharaan itu untuk memperpanjang nilai guna dan ekonomi suatu mesin serta mengupayakan agar mesin dan alat lainnya bisa selalu beroperasi seoptimal mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya, sebenarnya ini mengenai materi dari Ahmad. Yang pertama ada jenis-jenis pemeliharaan. Yang pertama ada preventive maintenance. Apa sih preventive maintenance? Ini adalah pemeliharaan pencegahan, yakni pemeliharaan yang dilakukan secara terstruktur. Pada umumnya pemeliharaan yang dilakukan secara periodik ini, di mana sejumlah kegiatan seperti inspeksi dan perbaikan, pergantian, pembersihan, pelumasan, penyesuaian yang dilakukan secara terperinci atau secara sama agar terjadinya penyamaan agar sama. Nah, yang kedua ada corrective maintenance. Yang kedua yakni adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setelah mesin atau fasilitas produksi mengalami kerusakan atau gangguan. Nah, ini tuh bertujuan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, corrective maintenance ini sering disebut dengan kegiatan reparasi atau perbaikan. Yang ketiga ada breakdown maintenance, yang artinya suatu pemeliharaan dengan cara menggunakan mesin atau alat secara terus-menerus hingga rusak sampai tidak bisa dipakai. Kemudian setelah itu baru diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Maksudnya dengan jenis yang breakdown maintenance ini tuh, jadi si alat perusahaannya tuh sampai rusak dulu atau sampai tidak bisa dipakai baru bisa diganti atau diperbaiki. Nah, yang keempat ada schedule maintenance, yang artinya perawatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau perawatan dilakukan secara periodik dalam kurun waktu tertentu. Tentang waktunya perawatan dapat ditentukan berdasarkan pengalaman, data-data yang telah disimpan, dan rekomendasi dari pabrik pembuat alat atau mesin yang bersangkutan. Yang kelima ada predictive maintenance, yakni adalah pemeliharaan ini diartikan sebagai pemeliharaan dilakukan secara rutin untuk mengetahui adanya kendala pada alat atau mesin. Nah, predictive maintenance ini tuh diketahui adanya kendala pada alat atau sehingga keselamatan kerja pada si jenis pemeliharaan itu terjamin sangat baik. Yang selanjutnya mengenai pemeliharaan fasilitas produksi memiliki prinsip-prinsip penting yang akan disampaikan oleh Anwar. Oke, selanjutnya adalah pemeliharaan fasilitas produksi. Memiliki prinsip-prinsip penting, antara lain yang pertama pemeliharaan terencana dan tidak terencana. Yang terencana itu untuk perawatan rutin, sementara yang tidak terencana untuk respon darurat. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan penggantian, jadi seperti mengganti fasilitas-fasilitas atau komponen-komponen yang sudah rusak ataupun tidak berfungsi. Kemudian yang ketiga ada pemeliharaan peluang, yaitu pemeliharaan yang dilakukan ketika mesin dimatikan untuk mencegah waktu yang menganggur. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan perbaikan besar, yang artinya perbaikan secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan pencegahan.
pemeliharaan terencana untuk mencegah kerusakan dapat dilakukan dengan pemeliharaan rutin ataupun periodik ataupun secara running ataupun short-term. Selanjutnya adalah strategi pemeliharaan. Strategi pemeliharaan adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mencapai tingkat keandalan dan ketersediaan sistem yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan menurut Smith pada tahun 2001. Ada elemen-elemen strategi pemeliharaan meliputi yang pertama, organisasi sumber daya pemeliharaan. Jadi memiliki tim pemeliharaan yang terorganisir, yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki tugas yang terdefinisi. Kemudian yang kedua adalah prosedur pemeliharaan, melibatkan pengembangan dan implementasi prosedur pemeliharaan yang tepat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Contohnya pembuatan checklist pemeliharaan rutin untuk mesin dan juga peralatan. Kemudian yang keempat adalah seleksi karyawan, pelatihan dan motivasi. Ini sudah jelas. Kemudian yang kelima manual, dan ketujuh pemeliharaan. Jadi contohnya kayak buku panduan kayak gitu. Yang terakhir adalah yang keenam, penyediaan suku cadang. Penyediaan suku cadang yang cukup untuk mengatasi kebutuhan pemeliharaan tanpa mengganggu kelancaran operasional. Yang terakhir adalah logistik. Ini melibatkan perencanaan logistik untuk mendukung kegiatan pemeliharaan, termasuk manajemen rantai pasok dan juga distribusi suku cadangnya. Nah, itu dia materi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Fanya Aulia dari kelompok 6. Tadi kan ada itu apa namanya? Preventive maintenance. Nah, pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan dari pemeliharaan dari preventive maintenance? Oke, tadi pertanyaan tadi dari Fanya, apa keunggulan dan kelemahan dari jenis preventive maintenance? Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama mengurangi jumlah perbaikan besar dan downtime pada equipment. Yang kedua, memperpanjang umur aset atau peralatan serta mencegah pergantian dini pada mesin dan peralatan. Yang ketiga, dapat mengurangi jumlah interupsi proses produksi. Yang keempat, ada pengelolaan manpower hours yang lebih ekonomis dikarenakan aktivitas yang terjadwal. Yang kelima, ada perbaikan rutin yang terjadwal dapat mencegah perbaikan kerusakan berskala besar. Jadi adanya kayak perbaikan tuh secara tiap hari atau misalnya seminggu sekali, sehingga tidak adanya nanti pas tiba-tiba pas dicek sebulan kaget gitu kayak si perusahaannya. Yang keenam, dapat meningkatkan keamanan dan kualitas kerja bagi karyawan. Dengan mesin peralatan yang baik, maka kan si karyawan juga bekerjanya nyaman, terus si produksinya lebih efisiensi, lebih cepat, sehingga pas pemasarannya tuh lebih cepat ke tangan konsumennya. Nah, untuk kelemahannya sendiri dari preventive maintenance itu, yang pertama ada biaya upfront yang besar, dua membutuhkan manpower yang lebih banyak, yang ketiga berpotensi mengganti komponen yang usia pakainya masih panjang. Yang keempat, jika kerusakan komponen terjadi pada interval sebelum dilakukan inspeksi rutin, peralatan atau mesin masih berpotensi terjadinya breakdown. Karena itu, dalam penentuan strategi maintenance ini, yang tepat memerlukan perencanaan atau analisis yang matang untuk bisa mencapai tujuan dari si pemeliharaan perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan potensi
equipment dan produktivitas karyawan serta memperpanjang umur aset mesin atau alat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Silva Yuandini dari kelompok 2. Izin bertanya. Nah, apa yang akan kalian lakukan jika masalah pemeliharaannya gak ada yang bisa dikendaliin, sulit untuk dikendaliin, dan bagaimana caranya untuk mengatasi? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Silva. Apa yang akan Anda lakukan jika mengalami masalah pemeliharaan yang tidak dapat Anda selesaikan? Izin menjawab, teknisi pemeliharaan harus memahami berbagai peralatan, perkakas, dan produk. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemohon akan menangani masalah pemeliharaan yang tidak dapat mereka selesaikan, dan apakah mereka akan mengakuinya ketika mereka membutuhkan bantuan. Contohnya, jika saya menemui masalah yang tidak dapat saya selesaikan, pertama-tama saya akan memberi tahu klien dan penyelia saya. Selanjutnya, saya akan menghubungi teknisi pemeliharaan senior atau kolega saya untuk meminta bantuan. Saya akan memberi tahu klien dan penyelia saya tentang tanggapannya. Saya menerima dari profesional lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hinda Dimasdiani dari kelompok 1. Izin bertanya, untuk pemeliharaan ini kan rumit dan biayanya juga tidak sedikit. Nah, jika kalian sebagai pemimpin, pemimpin di suatu perusahaan misalnya, apa yang akan dilakukan ketika pemasukan atau laba yang didapat tidak sesuai perhitungan atau sedikit? Sedangkan maintenance ini perlu dilakukan dan biayanya juga tidak sedikit. Apa langkah yang akan kalian ambil? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Dinda Henita ya. Jika perusahaan sedang mengalami kesulitan dan masih memerlukan pemeliharaan, prioritas utama dari kita itu adalah memastikan keamanan karyawan dan aset perusahaan. Nah, yang pertama itu lakukan evaluasi risiko. Apa aja risiko yang akan dialami gitu kalau misalkan nggak dilakukan pemeliharaan. Kemudian rencanakan pemeliharaan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dan komunikasikan dengan tim untuk merencanakan pemulihan operasional setelah pemeliharaan selesai. Jadi intinya lakukan evaluasi risiko terlebih dahulu gitu. Nah, kalau udah ketemu titik terangnya, itu tergantung ke perusahaan sendiri. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami cukupkan presentasi dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.